Halo semua, Shalom. Kembali lagi bersama saya Chang Lao She di acara Kelimpahan Alkitabiah. Apa kabar semua? Saya harap semua baik-baik aja. Eh, Hari ini saya mau bawain topik, judulnya adalah melihat ke surga. Melihat ke surga. Sebelum saya mulai, saya rasa saya mau sedikit memperkenalkan diri buat yang baru pertama kali dengar lah. Ini acaranya itu ngomongin soal keuangan, ngomongin soal bisnis, ngomong soal pekerjaan lah. Gimana caranya supaya orang bisa lebih maju di daerah finansial. Saya fokusnya ke sana. Eh, saya bukan full timer, saya bukan orang kerja di gereja, saya bukan pendeta. Saya beribadah di Jakarta City Blessing cabang Green Lake. Pekerjaan saya adalah saya konsultan keuangan. Saya menjual produk keuangan yaitu asuransi. Nama perusahaannya adalah Allianz. Perusahaan dari Jerman. Terus saya punya satu orang istri, saya punya dua anak. Sekali-kali mungkin saya mau cerita lah gimana ceritanya anak saya yang kedua bisa lahir nih, cukup menarik. Tapi nggak sekarang. Nah, lanjutin topik yang hari ini, melihat ke surga. Ada satu hal yang menarik kalau kita baca cerita tentang Yesus kasih 5.000 orang makan, 5.000 orang laki-laki makan. Saya rasa semua orang pada tahu lah cerita ini cerita yang cukup terkenal di dalam Alkitab. Orang itu ya kalau misalnya ditanya ya, apa sih yang dia takut? Rata-rata orang pada umumnya dia bakal bilang dia takut akan masa depan keuangannya. Saya cukup yakin lah. Kalau misalnya orang ditanya gitu ya dari 100 orang, paling enggak 80 orang akan bilang bahwa dia takutnya sama keadaan keuangannya di masa depan. Kenapa bisa begitu? Karena orang itu tidak menyadari apa yang Tuhan sudah sediakan buat orang itu. Nah, kalau kita baca di dalam Alkitab ya, cerita ini nih, cerita Yesus kasih makan 5.000 orang ini, tercatat di dalam Injil itu ada 4 kali. Setiap Injil ada cerita ini nih. Kalau kita baca ya Injil ya 1, 2, 3, 4, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, kita bakal lihat bahwa nggak ada, sekali lagi nggak ada cerita yang ada di 4 Injil sekaligus, kecuali ini sama kecuali tentang penyalipan Yesus. Jadi yang ada di 4 Injil ini, yang 4 Injil ini cuma 2 cerita. Satu penyalipan Yesus, satu lagi tentang Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki. Artinya apa sih? Artinya Tuhan mau kita menyadari bahwa penghidupan kita itu sangat penting buat Dia. Jadi di dalam Alkitab itu dikatakan di dalam 4 Injil tuh ada cerita ini, plus di dalam 2 Injil ada cerita Yesus memberi makan kepada 4.000 orang. Jadi 6 kali dicatat di dalam Injil, Yesus memberikan makan kepada orang banyak. Kenapa perlu sebanyak itu? Untuk ingetin kepada kita bahwa kita ini sangat penting. Penghidupan kita di mata Tuhan itu sangat penting. Nah, banyak orang itu khawatir mengenai penghidupan mereka di masa depan. Oke lah, sekarang saya punya pekerjaan. Kalau nanti bagaimana? Oke, sekarang saya punya bisnis masih jalan. Kalau nanti bagaimana? Ini adalah sesuatu yang orang itu punya di benak mereka. Nah, hari ini saya mau men-sharingkan sesuatu yang saya harap ini bisa menolong orang.
menolong orang yang dengar ini supaya mereka bisa punya pengharapan di dalam Tuhan. Oke, saya mau kita lihat di ini nih, di Alkitab, di peristiwa ini nih, peristiwa Tuhan Yesus memberikan makan 5.000 orang. Pertama kita lihat di Matius 14 ayat 19. Sebelum saya buka ayatnya, saya mau cerita dulu nih, dia punya latar belakang. Jadi suatu kali Yesus itu dia mau pergi menyendiri karena Yohanes Pembaptis baru mati. Tapi orang-orang ngikutin dia, nggak kasih dia sendirian. Jadi akhirnya ya udahlah, orang-orang pada datang, terus dia khotbah. Setelah 3 hari orang-orang ini habis udah makanannya, jadi harus dikasih makan. Sedangkan daerah sana nggak ada orang jual makanan. Terus mau gimana dong? Akhirnya ya seperti yang kita tahu lah. Jadi ada satu orang anak kecil, dia punya 5 roti dan 2 ikan. 5 roti dan 2 ikan lalu dibawa kepada Yesus. Habis itu Yesus pecahkan, bagi-bagikan dan semua orang makan dan ada sisanya banyak. Nah, yang saya mau tekankan hari ini adalah yang di sini nih. Ini ayat yang Matius 14 ayat 19, dia bilang begini. Lalu disuruhnyalah orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikan kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Garis bawahi kata menengadah ke langit. Oke, sekarang kita lihat lagi di Markus 6 ayat 41. Markus 6 ayat 41. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, supaya dibagi-bagikannya kepada orang-orang itu. Begitu juga kedua ikan itu dibagi-bagikannya kepada mereka semua. Sekali lagi kita ketemu kata ini nih, menengadah ke langit. Yang ketiga, kita buka di Lukas. Lukas 9 ayat 16. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia sekali lagi nih ya, menengadah ke langit, mengucap berkat dan memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikannya kepada orang banyak. Terakhir di Yohanes 6 ayat 11. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di sana. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Jadi di dalam Matius, dalam Markus, dalam Lukas itu ada 3 kali disebut menengadah ke atas. Cuma di Yohanes yang enggak. Ini yang hari ini saya mau sharingkan. Menengadah ke atas atau judulnya adalah melihat ke surga. Apa sih sebetulnya yang Yesus lakukan? Apa sih sebenarnya apa yang Yesus lakukan? Kenapa dia melihat ke atas? Apa yang sebenarnya Yesus lakukan? Dia itu sebetulnya sedang melihat kepada apa yang Tuhan mau perbuat. Kalau kita baca di dalam cerita Musa, nggak usah dibuka lah, ini rada panjang. Di cerita Musa itu disuruh naik ke atas gunung. Habis itu Tuhan itu memberikan dia suatu gambaran dan dia lihat ke atas lalu ada suatu gambaran, nggak tahu bagaimana bentuknya, dia mungkin lihat penglihatan suatu gambaran dan berdasarkan gambaran itu dia membuat kemah Musa. Mungkin pada tahu lah kemah Musa ya, ada perkakasnya.
Jadi ada pelataran, ada ruang kudus, ruang maha kudus, terus tiap barang-barangnya di dalamnya ada artinya lah. Ada meja roti sajian, ada tungku pembakaran, ada tabut suci Allah, dan sebagainya. Pokoknya ada macam-macam. Nah, jadi Musa itu membuat itu semua dengan gambaran yang ditunjukkan kepada Allah di atas. Jadi semuanya lihatnya ke atas, lihat ke surga. Yesus lihat ke atas, Musa lihat ke atas. Apa yang dilihat mereka, mereka sedang melihat apa yang Tuhan sedang kerjakan. Nah, permasalahan orang adalah mereka tidak melihat ke atas. Mereka nggak lihat ke surga. Mereka nggak mencari tahu apa yang Tuhan mau kerjakan di dalam hidup mereka. Kita ini perlu melihat ke atas sesekali untuk melihat apa yang Tuhan sedang mau kerjakan di dalam hidup kita. Bukan sesekali sebetulnya, sesering mungkin. Apa yang Tuhan mau kerjakan di dalam hidup kita. Enggak banyak orang menyadari bahwa ini penting. Kalau anak kecil ditanya gitu ya, kamu cita-citanya apa? Semua orang jawabnya begini, oh saya pengen jadi ini, saya pengen jadi itu, saya pengen ini. Enggak ada satupun yang jawab begini nih, oh saya doain dulu ya, saya tanya Tuhan ya. Nah ini kebiasaannya berlanjut ke orang gede. Ke orang gede ditanya ya, kamu mau apa? Oh saya mau ini. Saya nggak bilang, oh saya mau melakukan apa yang Tuhan suruh, yaitu bla 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 bla. Padahal Tuhan itu punya rencana buat setiap dari hidup kita. Kalau kita adalah anak Tuhan, Tuhan punya rencana spesifik buat hidup kita. Kalau kita bukan anak Tuhan, Tuhan punya rencana juga, yaitu supaya kita menjadi anaknya. Waktu Yesus ngambil roti itu lalu dia lihat ke atas. Dia itu sedang melihat apa yang Tuhan mau kerjakan, yaitu Tuhan mau melipat gandakan roti dan ikan itu. Nah, ketika Yesus mendapatkan janji Allah itu, maka dia mengucap syukur. Maka dia mengucapkan berkat. Sekali lagi ini penting. Ketika Yesus mengangkat roti dan ikan itu, lalu dia lihat ke atas, dia mendapatkan janji Allah bahwa Allah mau melipat gandakan itu. Oleh karena itu, yang Yesus lakukan selanjutnya adalah mengucapkan berkat dan bersyukur. Terus poinnya apa dong? Poinnya begini. Kalau kita tidak mencari kehendak Tuhan di dalam hidup kita hidup semau-mau kita sendiri, ya kita akan terjebak, tidak hidup di dalam rencana Tuhan. Maunya Tuhan adalah kita lihat ke atas, lihat apa yang Tuhan mau kerjakan di dalam hidup kita, sehingga kita bisa mengucapkan berkat dan mengucap syukur. Nah, waktu kita lakukan itu, kita akan melihat keberhasilan. Rencana Tuhan di dalam hidup kita akan berhasil. Tetapi ketika kita maunya hidup untuk diri kita sendiri, kita nggak melibatkan Tuhan, jangan heran kalau rencana kita berantakan. Jangan heran kalau hidup kita berantakan. Jangan heran kalau hidup kita kayaknya cuma gitu-gitu doang. Kenapa? Karena kita tidak melibatkan Tuhan. Padahal kalau ditanya nih ya, semua orang juga tahu pinteran Tuhan apa pinteran kita? Pinteran Tuhan. Kenapa nggak ada orang yang cari Tuhan? Nggak ada yang tanya. Kenapa orang nggak mendapatkan janji Tuhan itu buat hidup mereka? Karena mereka nggak cari Tuhan sungguh-sungguh. Kunci supaya kita bisa mendapatkan sesuatu dari Tuhan adalah kita menjadi serius dengan Dia. Kunci
supaya kita bisa dapat sesuatu dari Tuhan adalah kita serius sama Dia. Nah, kita lihat ayat ya, kita lihat di Amsal 2 ayat 1 sampai 6. Amsal 2 ayat 1 sampai 6 saya bacain. Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku, perkataan bisa aja kayak janji juga ya, dan menyimpan perintahku di dalam hatimu, sehingga telingamu memperhatikan hikmat, dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian. Ya, jikalau engkau berseru kepada pengertian dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian, jika engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Jadi, hal pertama yang harus kita lakukan kalau kita mau mendapatkan janji Allah itu, kita mesti mencari Tuhan sungguh-sungguh. Lihatlah ke surga. Lihatlah ke surga. Lihat apa yang Tuhan mau lakukan di dalam hidup kita. Hidup macam apa yang Tuhan kehendaki. Inilah yang harus kita lakukan. Kenapa? Karena hidup yang dari Allah itu akan jauh lebih luar biasa daripada apapun di dunia ini. Sedikit pun gak ada yang dunia ini tawarkan yang lebih wah daripada apa yang Tuhan mau kasih kepada kita. Contohnya apa? Contoh yang sederhana aja adalah damai sejahtera. Kita bisa jadi orang paling kaya di dunia, tetapi kita nggak punya damai sejahtera. Dan damai sejahtera itu nggak bisa dibeli pakai duit. Banyak orang stres, banyak orang kaya stres, padahal mereka punya duit. Nah, bedanya apa sih orang kaya sama orang miskin? Bedanya cara mereka menghadapi stres. Kalau orang kaya lagi stres, dia pakai duitnya, dia belanja, dia beli barang-barang keren, dia pakai mainan macam-macam. Nah, orang miskin karena nggak punya duit, ya udah dia diam aja, dia nonton TV di rumah mungkin, atau dia main game pakai HP. Tapi sama-sama stres. Kalau nggak punya damai sejahtera, kita akan stres. Nah, Tuhan nggak mau kita hidupnya stres. Tuhan mau kita punya hidupnya Yesus dan segala kelimpahan di dalamnya. Termasuk di dalamnya adalah uang, termasuk di dalamnya adalah damai sejahtera, termasuk di dalamnya adalah sukacita, termasuk di dalamnya adalah kebenaran. Ini semua akan kita dapat waktu kita cari Tuhan sungguh-sungguh. Jadi cari Tuhan, Tuhan mau apa dalam hidupku? Nah, orang ini kenapa dia nggak dapat ini janji selain daripada dia nggak cari sungguh-sungguh, dia nggak mengerti betapa pentingnya. Pentingnya Tuhan itu dan perkataannya itu orang nggak anggap remeh. Oh iya ya biasa aja lah, padahal luar biasa. Kita lihat di Mazmur 12 ayat 6. Mazmur 12 ayat 6. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Nah, Tuhan itu perkataannya luar biasa dahsyat. Alam semesta ini semuanya dijadikan Tuhan itu dari perkataan. Perkataan Tuhan itu luar biasa dahsyat, tapi orang bisa aja terjebak dalam tidak menganggap ini, kita anggap enteng. Kita anggap ini gak penting. Padahal apapun gak ada yang lebih penting daripada perkataan Tuhan. Duit gak sepenting perkataan Tuhan.
Pasangan hidup nggak sepenting perkataan Tuhan. Bisnis bagus nggak sepenting perkataan Tuhan. Pekerjaan berhasil nggak sepenting perkataan Tuhan. Kepintaran kita nggak sepenting perkataan Tuhan. Waktu nggak sepenting perkataan Tuhan. Keluarga kita nggak sepenting perkataan Tuhan. Nggak ada apapun, mau di dunia ini, mau di dunia yang akan datang, lebih penting daripada perkataan Tuhan. Nggak ada. Perkataan Tuhan itu adalah hal yang terpenting dimanapun, kapapun juga. Lihat lagi satu ayat di Mazmur 138 ayat 2. Mazmur 138 ayat 2. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu, oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu. Sebab Kau buat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Ini nggak terlalu jelas. Di dalam bahasa Inggris dia ngomong lebih jelas. Dia bilang gini, Tuhan itu meninggikan Tuhan tuh meninggikan perkataannya di atas namanya. Jadi nama Tuhan itu sudah tinggi sekali, tetapi dia buat bahkan perkataannya lebih tinggi lagi, lebih luar biasa lagi daripada namanya. Saya kasih contoh yang gampang ya. Saudara kalau misalnya udah langganan lah di satu restoran, saudara misalnya seorang VIP lah. Orang yang udah biasa makan sana udah VIP. Tiap kali kalau saudara datang nih, ada meja khusus, ada pelayan khusus, semuanya khusus gitulah. Nah, jadi setiap kali Anda datang, Anda akan dapatkan perlakuan khusus. Berarti nama Anda di sana sudah sangat tinggi. Sudah sangat tinggi. Tetapi yang lebih tinggi lagi daripada nama Anda adalah perkataan Anda. Artinya begini, kalau misalnya ada orang lain nih ya, mau datang ke sana makan, Anda cukup telepon saja, bilang, teman saya datang, tolong dijamu kayak saya biasa. Nah, kata-kata itu berarti mereka hargai lebih daripada nama. Artinya Anda tidak usah datang sendiri pun, perkataan Anda itu sudah lebih berkuasa. Nah, Tuhan itu bikin dia punya perkataan, itu lebih hebat, lebih berkuasa daripada namanya. Padahal ya kalau kita baca di Kisah Para Rasul, nggak ada nama yang lebih tinggi daripada nama Yesus. Nggak ada nama lebih tinggi daripada nama Yesus, tetapi perkataannya lebih tinggi lagi daripada nama Yesus. Jadi perkataan Tuhan itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa, sangat berharga, sangat tinggi. Tapi kita seringkali tidak mau tahu. Kita seringkali nggak mau tahu. Tuhan, yang penting gimana caranya supaya saya bisa berhasil dalam pekerjaan. Tuhan, yang penting gimana caranya supaya saya bisa makan. Tuhan, gimana caranya yang penting saya bisa punya mobil. Tuhan, gimana caranya supaya yang penting saya bisa bebas utang. Tuhan, gimana caranya yang penting saya bisa punya keluarga misalnya. Tuhan bilang, tinggikan perkataanku. Tinggikan perkataanku. Kalau kita meninggikan perkataan Tuhan, semua masalah kita pasti beres. Kalau kita meninggikan perkataan Tuhan, semua masalah kita pasti beres. Pertanyaannya adalah, mau nggak kita tinggiin perkataan Tuhan atau enggak? Kita mau break dulu. Kalau ada yang mau komentar, ada yang mau tanya, silakan kontak saya langsung ke 0819 3218 4218. Sekali lagi 0819. Oke, kita balik lagi. Jadi kenapa kita bisa nggak percaya bahwa perkataan Tuhan itu penting? Kenapa kita bisa nggak percaya bahwa perkataan Tuhan itu penting? Kita bisa nggak percaya perkataan Tuhan itu luar biasa.
Karena kita nggak percaya sama yang ngomong. Kalau misalnya nih saya ketemu sama satu orang temen ini kalau misalnya dia ngomong janji ketemu jam 7, datangnya jam 8, berkali-kali, lain kali kalau misalnya dia bikin janji sama saya pasti bakal datangnya telat juga. Karena saya nggak percaya sama orang ini. Yang kita nggak percaya itu bukan perkataan Tuhan, tapi yang kita tidak percaya itu adalah Tuhan itu sendiri. Kita percaya apa enggak Tuhan itu? Ini adalah satu pertanyaan yang kita harus jawab di dalam hati kita. Banyak orang tidak menganggap Tuhan itu sebagai pribadi yang hidup. Banyak orang menganggap Tuhan itu cuma sebagai ide. Karena Tuhan itu nggak kelihatan, jadi kita nggak benar-benar menganggap Tuhan secara serius. Ini adalah masalahnya. Oleh karena itu kita perlu mulai membangun hubungan sama Tuhan. Kita perlu menyadari bahwa Tuhan itu benar-benar hidup, Tuhan itu nyata. Bagaimana caranya? Nggak lain dan nggak bukan ya kita mesti mulai bangun hubungan. Pertama-tama ketika kita meragukan Tuhan, kita harus cek dulu apakah kita ini sebetulnya sudah lahir baru atau belum. Sudahkah kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita atau belum? Kalau belum, ini yang kita harus lakukan. Percayalah, terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kalau sudah bagaimana? Kalau sudah ya mulai bangun hubungan sama Tuhan. Mulai anggap dia sebagai pribadi yang nyata. Saya nggak bisa kasih tahu Anda bagaimana caranya. Anda harus bisa menganggap Tuhan itu nyata. Umumnya orang biasanya itu mulai dengan punya pengalaman. Misalnya begini, pada situasi tertentu kita berdoa minta Tuhan lakukan sesuatu, tiba-tiba itu terjadi, kita langsung menyadari bahwa Tuhan itu nyata. Nah, semakin banyak pengalaman yang kita punya sama Tuhan, membuat kita semakin bisa mempercayai Tuhan. Semakin kita bisa percaya sama Tuhan, semakin kita bisa percaya sama perkataannya. Saya kasih contoh yang gampang begini. Saya bukan dari agama Kristen. Saya dulu agama beda. Lalu suatu kali kakak saya injilin saya dan saya pergi ke gereja, lalu saya percaya Yesus. Ini kejadiannya udah lama waktu saya masih SMA. Nah, tapi sebelum saya menjadi Kristen, saya sudah mengerti bahwa ada satu pribadi yang namanya Tuhan itu. Dari mana saya bisa tahu? Karena begini, waktu itu saya masih SMP, jadi saya belum kenal Tuhan Yesus. Saya masih SMP, saya pergi ke sekolah, saya naik Kopaja. Mungkin anak-anak sekarang nggak tahu kali Kopaja apa, karena zaman busway ini banyak Kopaja sudah hilang dari peredaran. Dulu itu nggak ada yang namanya APB, nggak ada bis APB. Dulu itu ada bis ukuran tanggung, ada Metro Mini sama ada Kopaja. Nah, saya pergi ke sekolah, saya pulang sekolah itu naik Kopaja ini. Kopaja ini bis tanggung, karena pelajar-pelajar bayarnya lebih murah, biasanya ini sama keneknya itu disuruh gelantungan di luar. Jadi satu kali saya lagi naik bis, itu bisnya lagi rame, saya gelantungan di luar. Lalu saya merasa lelah banget, saya udah lelah banget. Saya merasa kapan aja saya bisa lepas tangannya dan saya kalau jatuh mungkin bisa mati. Lalu saya ngomong dalam hati saya, Tuhan tolong. Tiba-tiba ada satu orang bapak-bapak, dia suruh saya masuk ke dalam, dia tarik saya masuk ke dalam. Jadi saya gak usah gantungan lagi, gantinya dia gelantungan. Dengan pengalaman kayak begini, saya menyadari bahwa
Tuhan itu sebetulnya nyata. Sebetulnya semua orang diciptakan dengan suatu radar di dalam hati mereka. Mereka sebetulnya mengenali Tuhan. Mereka menyadari bahwa Tuhan itu sebetulnya memang ada. Semua orang diciptakan Tuhan kayak begini. Hanya orang-orang yang mengeraskan hati yang bilang bahwa Tuhan itu sebetulnya nggak ada. Ateis itu sebetulnya orang-orang yang bohong. Mereka sebetulnya percaya di dalam hati bahwa ada Tuhan, cuma mereka nggak mau mengakui. Nah, waktu kita menjadi orang Kristen, seharusnya kesadaran kita akan Tuhan itu menjadi semakin kuat. Karena Tuhan itu tadinya Tuhan yang jauh, sekarang adalah Tuhan yang tinggal di dalam kita. Tuhan itu adalah Tuhan yang tinggal di dalam kita. Jadi dia bukan cuma sekedar Tuhan nun jauh di sana di surga, tapi Tuhan itu tinggal di dalam hati kita. Artinya apa? Artinya adalah sekarang Tuhan dan kita sudah menjadi satu. Nah, sedihnya adalah kita sebagai orang Kristen seringkali tidak sadar, tidak menyadari, tidak menganggap ini penting. Padahal ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Tuhan tinggal di dalam kita itu sesuatu yang sangat luar biasa. Pribadi Tuhan yang nyata itu tinggal di dalam kita. Cuma memang kita nggak bisa lihat karena Allah itu roh. Dalam tubuh fisik kita, mata fisik kita tidak bisa melihat roh. Tetapi roh kita bisa melihat rohnya Tuhan. Roh kita bisa melihat rohnya Tuhan. Nah, jadi kalau begitu bagaimana? Kita mesti percaya dengan iman bahwa Allah itu ada di dalam kita. Kita terima aja dengan iman bahwa Allah ada di dalam kita. Nah, semakin kita benar-benar mempercayai bahwa Allah itu hidup di dalam kita, pribadi dia semakin nyata di dalam kita. Nah, waktu kita membangun hubungan sama dia, kita akan melihat bahwa ternyata Allah itu memang Allah yang dapat dipercaya. Nah, karena Allah itu kita sudah percaya, apapun yang dia katakan kita akan percaya. Saya jual asuransi. Asuransi itu orang itu nggak bisa lihat produknya. Nggak kayak kita beli baju lah, atau kita beli komputer lah, atau kita beli laptop lah, atau beli HP. Asuransi itu nggak kelihatan produknya. Jadi asuransi itu sebetulnya apa sih? Tabungan aja, tapi tabungannya nggak bisa diambil kalau orang itu nggak sakit atau meninggal. Tapi ini sebetulnya adalah suatu konsep. Jadi dia memberikan suatu janji. Nah, orang itu kalau dia mau beli, dia kan pikir nih, oh saya bisa percaya apa enggak ya? Dari mana dia bisa percaya? Paling gampang adalah dari orang yang jual. Kalau misalnya orang percaya sama saya, dia beli produk saya. Kalau orang nggak percaya sama saya, dia nggak beli produk saya. Selesai. Jadi Tuhan punya janji nggak kelihatan. Tapi ketika kita berhubungan sama Tuhan, kita mengenali karakter Tuhan, kita akan tahu bahwa dia punya perkataan itu benar, bisa dipegang. Sehingga kita punya keberanian untuk percaya pada janji Allah. Nah, percaya kepada janji Allah membuat janji itu menjadi nyata. Sekali lagi penting nih. Percaya kepada janji Allah akan membuat janji Allah itu menjadi nyata di dalam hidup kita. Sebetulnya semua janji Allah itu sudah Tuhan berikan. Kita belum bisa lihat. Kenapa? Karena masih dalam roh bentuknya. Masih ada di dalam alam roh. Nah, ketika kita percayai, janji itu akan menjadi nyata.
Ketika kita percaya, janji itu akan menjadi nyata. Oleh karena itu penting buat kita menyadari bahwa Allah itu ada, Allah itu mengasihi kita, dan perkataannya itu bisa dipegang. Ini sangat penting. Ketika kita pegang perkataan Tuhan dan kita lakukan sesuai sama apa yang Tuhan kasih tahu, kita akan melihat apa yang Tuhan janjikan itu terjadi. Misalnya contoh yang gampang nih ya. Ulangan 8 ayat 18. Tuhan memberikan kita kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Kita bisa pilih kita mau percaya apa nggak percaya. Tapi ketika kita percaya bahwa kita sudah memiliki kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dan kita buktikan apa yang kita percaya itu dengan kita pergi bekerja, maka kita akan melihat hasilnya. Kita akan melihat bahwa kita menjadi semakin kaya. Bisa nggak kita bekerja tanpa memegang janji Tuhan? Bisa. Hasilnya tidak akan maksimal. Tetapi ketika kita memegang janji Tuhan dan kita bekerja karena kita mentaati iman itu, maka kita akan melihat hasilnya lebih maksimal. Jadi apa sih yang kita harus lakukan? Sederhana, saya akan menyimpulkan apa yang saya sharing hari ini. Pertama, kita perlu percaya sama Tuhan. Setelah kita percaya sama Tuhan, kita perlu tahu apa yang Tuhan janjikan ke dalam hidup kita. Caranya bagaimana? Kita dengan melihat ke surga. Kita tanya sama Tuhan, kita cari Tuhan sepenuh hati. Tuhan, apa yang Tuhan mau lakukan di dalam hidup saya? Dan ketika kita sudah tahu apa yang Tuhan mau lakukan ke dalam hidup saya, kita percayai dan kita lakukan sesuai dengan apa yang Tuhan katakan. Contoh sederhana kayak begini. Dulu saya jualan triplek. Bulan pertama saya nggak menjual apa-apa. Lalu saya dengar suara Tuhan. Tuhan bilang begini. Kamu lakukan aja apa yang harus kamu lakukan. Percaya aja bahwa saya akan memberkati apa yang kamu lakukan. Bulan berikutnya omset saya naik jadi 200 juta. Dari 0 jadi 200 juta. Bulan berikutnya lagi naik lagi jadi 300 juta. Jadi kita perlu pegang perkataan Tuhan itu. Dan kita lakukan sesuai dengan apa yang Tuhan ngomong, kita akan melihat hasilnya. Jadi urutannya adalah pertama, kenali Tuhan. Kedua, minta janjinya, pegang janjinya. Ketiga, lakukan sesuai sama janjinya. Maka kita akan melihat janji Tuhan itu menjadi nyata di dalam hidup kita. Saya mau udahin sampai sini aja. Saya mau kasih pengumuman. Yang pertama adalah buat yang terlambat dengar atau yang belum pernah dengar sebelum-sebelumnya atau yang sekarang, silakan subscribe ke saya punya IG sama saya punya YouTube, namanya sama Kelimpahan Alkitabiah. Selain daripada siaran radio ini juga ada renungan harian. Yang kedua adalah setiap hari Jumat saya ada Zoom. Tapi temanya bukan keuangan, temanya umum. Kalau ada yang mau ikut, silakan kontak saya. Nomor telepon saya 081932184218. Silakan WhatsApp. Nanti saya masukin ke grup WhatsApp. Setiap Jumat malam, jam 8 sampai jam 9. Yang ketiga, kalau ada yang mau
bantuan doa atau komentar atau pertanyaan, silakan kontak saya ke nomor itu. Atau kalau ada yang mau memberi ke acara ini. Nah, ini acara ini diselenggarakan karena ada orang yang memberi. Jadi ada sponsor. Intinya kalau misalnya kita merasa diberkati, kalau Anda merasa diberkati, ya silakan memberi ke sini. Karena ini memang acaranya dipakai untuk memberkati orang banyak. Yang keempat adalah saya pekerjaannya menjual asuransi, perusahaannya Allianz. Kalau misalnya ada yang tertarik mau jual asuransi atau mau menjadi peserta, mau diasuransikan, diproteksi, silakan kontak ke saya, nomor teleponnya yang tadi. Kalau misalnya mau jual, syaratnya apa? Cukup punya iPad aja, iPad kayak begini nih. Minimal generasi 6. Apakah ada uang pendaftaran? Nggak ada. Nggak ada pendaftaran, gratis. Sama yang terakhir, pengumuman yang kelima, saya bikin buku rohani, judulnya adalah Hubungan dengan Allah. Ini buku yang bagus, cocok buat orang-orang Kristen yang mau ngerti sebagai orang Kristen nih kita harus ngapain nih. Ini bukunya gratis, nggak usah bayar, cukup WhatsApp saya aja, nanti saya kirim PDF-nya. Saya rasa itu aja, saya mau udahin siaran malam hari ini. Shalom.